transmigrasi Sawaran. Dari MTS Ma'arif 24 Sri Mulyo. Ren, aku nggak tahu, aku nggak sama tahu, nggak mengenali diri dia, tahu. Kak, tenang di sini. Badina, jangan ada di sana, mati. Museum Transmigrasi Sawaran. Buat kita semua. Tapi pun. Ya pun. Baik, pertama-tama perkenalkan lebih dahulu nama Bapak Relapi Jaya Mega. Ya, Bapak adalah salah satu karyawan Museum Transmigrasi yang bertugas melayani atau memandu para pengunjung yang datang ke Museum Transmigrasi. Nah, seperti anak-anak sekarang ini. Mungkin suatu saat kalau anak-anak mau datang lagi ya sama orang tuanya, sama teman-temannya, pasti akan ketemu dengan Bapak lagi karena tugas Bapak adalah memandu atau melayani para pengunjung museum. Dan tidak lupa Bapak juga dibantu oleh rekan-rekan Bapak, ada Bapak Indra, Bapak Iswandi, kemudian ada Ibu Tini, ya, kalian semua akan bertemu kepada beliau-beliau karena kalian melihat koleksi beliau-beliau inilah yang akan menjelaskan semua. Kemudian tidak lupa juga yang terpenting adalah Bapak ucapkan selamat datang kepada anak-anakku beserta Bapak Ibu guru pendampingnya, rombongan dari MTS Ma'arif Kalirejo, Lampung Tengah. Selamat datang di Museum Transmigrasi. Gimana anak-anak perjalanannya? Menyenangkan ya? Ya. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, alamin. Ya, Bapak juga dan kawan-kawan malah senang karena baru inilah datangnya pengunjung yang bersifat rombongan ya, seperti anak-anak rombongan. Karena selama ini kami kami tutup ya, kami tutup karena apa? Karena masa pandemi ini. Jadi sekarang kita mulai belajar, sudah mulai tatap muka ya, bertahap
Ya, kami juga akhirnya membuka juga museum transmigrasi secara rombongan. Nah, baru anak-anakku lah rombongan dari Marib yang datang ke museum transmigrasi. Baik anak-anak, nah di sini kalian mendapatkan tugas ya. Ya. Baik, sini akan Bapak jelaskan sejarah berdirinya museum transmigrasi, ya, tujuan berdirinya, kemudian koleksi yang ada di museum transmigrasi. Baik anak-anakku, sejarah berdirinya museum transmigrasi ini didirikan pada tahun 12 Desember tahun 2004, ya, 12 Desember tahun 2004. Nah, kemudian mengapa berdiri di museum transmigrasi di ini namanya Desa Bagelen, ya, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Nah, mengapa didirikan di Gedong Tataan? Kenapa tidak di Lampung Tengah, ya, misalnya di Bandar Jaya atau di Gunung Sugi, ya, atau di Metro atau di kota di Bandar Lampung, di Tanjung Karang, malah kenapa di Gedong Tataan? Nah, karena alasannya begini anak-anakku, karena perpindahan penduduk pertama kali yang terjadi di Provinsi Lampung dari Pulau Jawa ke Provinsi Lampung itu tujuannya ke Gedong Tataan sini. Itu alasannya, ya, karena pertama kali perpindahan penduduk di Provinsi Lampung dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, khususnya ke Provinsi Lampung, adalah ke Gedong Tataan. Ya, nah pertama kali perpindahan penduduk itu sudah di tahun 1905 dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda, ya. Nah, penduduk yang dipindahkan saat itu sebanyak 155 kepala keluarga, ya. Asalnya dari mana? Asalnya dari Desa Bagelen, Presiden Kedu, Kabupaten Jawa Tengah, ya. Nah, ini pun namanya Desa Bagelen, sama, ya, dari asal penduduk saat itu. Biar ingat asal mereka, ya, asalnya dari mana saya ini, ya. Makanya desa ini pun dinamakan Desa Bagelen. Nah, mungkin di tempat kalian, ya, di Kalirejo juga ada nama-nama desa seperti di Pulau Jawa itu, ya. Nah, itulah mungkin mereka biar ingat asal mereka bahwa saya dari Desa Bagelen. Tuh. Nah, itulah pertama kali dari Desa Presidenan Kedu, Kabupaten Jawa Tengah. Ya, pada tahun 1905 yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda. Nah, dan perpindahan penduduk saat itu disebut dengan istilah kolonisasi. Itu istilahnya, perpindahan penduduk di pertama kali pada tahun 1905 dilaksanakan oleh pemerintah Belanda disebut istilah kolonisasi. Nah, baru perpindahan penduduk di zaman kemerdekaan. Ya, jadi perpindahan penduduk, ya, di Indonesia, khususnya di Lampung itu ada 2 tahap. Tahap pertama di zaman penjajah dan tahap kedua ini di zaman kemerdekaan. Di zaman kemerdekaan perpindahan penduduk ini dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Ya, kalian jangan kebalik, ya, ingat, ya. Nah, perpindahan penduduk dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia itu pada tanggal 12 Desember 1950. Ya, 12 Desember 1950. Ya, tujuannya kemana? Sama, ke Gedong Tataan. Asal dari mana? Sama, ya, dari Desa Bagelen ke Desa Kedu, Kabupaten Jawa Tengah. Penduduknya dipindahkan saat itu sebanyak 23 kepala keluarga. Nah, perpindahan penduduk di zaman kemerdekaan itu barulah disebut dengan istilah transmigrasi. Nah, sampai sekarang namanya perpindahan penduduk akhirnya transmigrasi. Dan akhirnya museum transmigrasi pun didirikan pada tanggal berapa tadi? 12 Desember 2004-nya, kan? Karena apa? Perpindahan penduduk pertama kali yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia
itu pada tanggal dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Ingat, 12 Desember 1950. Ya, ingat ya. Itu dilaksanakan oleh Indonesia. Nah, istilahnya apa? Ya, lupa ya. Transmigrasi. Transmigrasi. Kalau kolonisasi di zaman apa? Belanda. Belanda. Oleh Belanda pada tahun berapa? Iya, tuh ya, jangan kebalik ya, ingat ya. Jadi ada dua tahap, zaman penjajah istilahnya kolonisasi, di zaman kemerdekaan istilahnya transmigrasi. Ya, ingat tahun, dan kalau tahunnya tinggal kebalik aja. Kolonisasi 1905, transmigrasi 1950. Tapi yang di zaman transmigrasi 12 Desember 1950 lengkapnya. Nah, akhirnya museum transmigrasi pun didirikan pada tanggal 12 Desember tahun 2004. Ya, nah kemudian alasannya tadi mengapa dibangun di Gedong Tataan itu tadi terjadi perpindahan Provinsi Lampung, ada tujuannya ke Gedong Tataan. Ya, itu alasannya ya nak ya. Baik, Bapak lanjutkan. Kemudian apa sih tujuan museum transmigrasi dibangun? Nah, ini ada 3 tujuan anak-anakku. Ya, tujuan pertama adalah untuk pemerataan jumlah penduduk. Ya, tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua, ya, untuk menghimpun atau mengumpulkan benda-benda sejarah yang bercorak transmigrasi. Ya, untuk menghimpun, mengumpulkan benda-benda sejarah yang bercorak transmigrasi. Kenapa bercorak transmigrasi? Jadi benda-benda yang berkaitan dengan kegiatan transmigrasi, seperti kalian tadi masuk dari pintu disambut oleh kerbau, ya, 2 patung kerbau. Nah, itu adalah kaitan dengan kegiatan transmigrasi. Ya, karena apa? Bidang transmigrasi itu pola tanamnya di bidang pertanian. Untuk mengolah lahan pertanian dahulu masih menggunakan tenaga hewan, yaitu kerbau. Nah, kalian lihat dua buah patung kerbau lengkap dengan alat bajaknya. Tuh, jadi tujuan kedua tadi untuk menghimpun atau mengumpulkan benda-benda sejarah yang bercorak transmigrasi. Makanya kadang-kadang museum transmigrasi disebutkan dengan museum khusus. Khusus kenapa khusus? Ya karena koleksi yang barang-barang yang dikoleksi hanya benda-benda yang berkaitan dengan transmigrasi. Beda dengan Museum Lampung yang di Raja Basa. Itu adalah museum cagar budaya. Ya, yang mereka koleksi macam-macam ya. Yang ada benda-benda yang ada di Provinsi Lampung. Ya, cagar budaya. Kalau museum transmigrasi tidak, hanya benda-benda yang berkaitan dengan transmigrasi. Kemudian tujuan ketiga dibangunnya museum transmigrasi untuk mengingat ya bahwa pemerintah Indonesia memiliki program perpindahan penduduk yang dinamakan dengan transmigrasi. Karena anak-anakku, program transmigrasi ini lambat laun akan hilang dengan sendirinya, bukan dihilangkan ya, hilang dengan sendirinya. Beda ya. Nah, hilang dengan sendirinya apa itu? Nah, contoh Provinsi Lampung dari tahun 1905 sampai dengan tahun 1998 masih menerima warga transmigrasi dari Pulau Jawa. Tapi semenjak tahun 1999 hingga sekarang tidak menerima lagi ya transmigrasi dari Pulau Jawa. Alasannya apa kira-kira tidak menerima lagi? Iya, karena Provinsi Lampung penduduknya sudah padat, ya, sudah padat, jadi tidak menerima. Justru sekarang Provinsi Lampung mengirimkan warganya transmigrasi keluar Lampung seperti ke Kalimantan dan Sulawesi. Dan yang Bapak dengar untuk Kabupaten Lampung Tengah sering mengirimkan warganya ikut transmigrasi ke Kalimantan. Ya, nah tidak menutup kemungkinan anak-anak ya Pulau Kalimantan dan Sulawesi lambat laun pun akan padat seperti Lampung.
Ya, karena transmigrasi bukan dari Lampung aja yang dikirim, tapi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang padat penduduknya, terutama dari Pulau Jawa itu padat. Mereka mengirimnya dari provinsi Jawa Barat, mengirimkan dari provinsi Jawa Tengah, mengirimkan semua. Ya, ikut transmigrasi ke Kalimantan dan Sulawesi. Nah, tidak menutup kemungkinan Kalimantan dan Sulawesi akan padat seperti provinsi Lampung. Nah, kalau sudah padat, mana dikirim transmigrasinya? Gak mungkin ya dikirim ke luar angkasa ya Nana ya. Iya, nah kalau sudah padat semua di seluruh wilayah Indonesia, maka program transmigrasi akan berhenti, ya, hilang dengan sendirinya. Tidak ada lagi program transmigrasi. Makanya itu perlu dibangunnya museum transmigrasi untuk mengingat, ya, untuk mengingat pemerintah Indonesia bahwa pemerintah Indonesia memiliki program perpindahan penduduk yang dinamakan dengan transmigrasi tadi. Memang di negara lain ada juga anak-anak, ya, program transmigrasi atau perpindahan penduduk. Tapi beda perpindahan penduduk di negara lain dengan negara di Indonesia. Bedanya begini, kalau di negara lain itu perpindahan penduduknya hanya antar provinsi saja. Misal dari sini, dari Provinsi Lampung ke Provinsi Sumatera Selatan, ke Provinsi Jambi, Riau, dan sebagainya. Hanya menggunakan kendaraan darat. Tapi kalau di Indonesia tidak. Seperti contoh dari Pulau Jawa ke Sumatera, itu selain menggunakan kendaraan darat juga menggunakan kendaraan laut. Kenapa menggunakan kendaraan laut? Karena barang bawaan transmigrasi biasanya banyak anak-anak, ya. Selain mereka membawa anak istri, juga barang-barang bawaannya banyak, ya. Jadi menggunakan kapal laut yang lebih besar, ya. Nah, kemudian ke Kalimantan juga itu menggunakan kendaraan laut, ya, kapal laut. Nah, itu membedakannya. Jadi kita antar pulau, ya, antar pulau selain menggunakan kendaraan darat juga menggunakan kendaraan laut. Itu yang membedakan transmigrasi di negara lain dengan di negara Indonesia. Jadi itu tujuan dibangun museumnya transmigrasi. Tadi ada 3 tujuan, ya. Sejarahnya sudah berdiri, ya. Alasan berdirinya di Gedung Tatan apa? Kemudian koleksi. Apa sih yang dikoleksi oleh Museum Transmigrasi? Nah, untuk koleksinya, Nanaku, ini dibagi menjadi 6 kategori. Dibagi menjadi 6 kategori, ya. Kategori yang pertama adalah jenis koleksi alat transportasi, ya. Jenis koleksi alat transportasi. Alat transportasi ini ada 2 macam. Ada sepeda dan gerobak sapi. Nanti kita lihat, ya, koleksinya. Kemudian kategori yang kedua, jenis koleksi alat rumah tangga. Nah, kalau alat rumah tangga macam-macam. Seperti contoh, ada periuk, ada dandang, ada piring dan sebagainya, ya. Itu nanti kita lihat juga. Kemudian kategori yang ketiga, jenis koleksi mata pencarian hidup, ya. Jenis koleksi mata pencarian hidup. Nah, mata pencarian hidup ini ada 3 macam. Ada alat pertanian, ada alat pertukangan, dan ada alat perikanan. Nah, mengapa ketiga alat ini disebut mata pencarian? Seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Nah, seperti contoh, misal, ya, misal Bapak mempunyai alat pertukangan, ini contoh. Nah, kalian minta dibuatkan rumah atau lemari atau sebagainya. Nah, dengan alat pertukangan ini Bapak buatkan pesanan kalian, ya. Nah, setelah jadi pesanan kalian, ya, Bapak akan mendapatkan apa? Uang. Ya, akhirnya makanya disebut dengan mata pencarian hidup, ya, alat pertukangan. Begitu juga dengan alat pertanian, ya. Bapak mempunyai alat bajaknya, ya. Kalian minta tolong untuk dibajakin sawah kalian. Nah, dengan alat pertanian ini Bapak kerjakan, kemudian Bapak juga akan mendapatkan uang. Begitu juga dengan alat perikanan,
ya, dengan alat perikanan, ya, Bapak mencari ikan di sungai, ya, begitu dapat tangkap hasilnya banyak, mungkin sebagian Bapak hasil tangkapan Bapak konsumsi sendiri, dan sebagian Bapak jual ke pasar, ya, dengan hasil menjual di pasar akan mendapatkan uang juga. Nah, itulah kategori mata pencarian hidup, ya Nana ya. Kemudian yang keempat, kategorinya jenis koleksi religi dan budaya. Religi dan budaya ini ada wayang kulit dan wayang golek. Nah, anak-anakku di zaman Wali Songo, ya, mereka menyiarkan agama khususnya agama Islam itu menggunakan media wayang, ya, seperti wayang kulit dan wayang golek. Itu religi dan budaya. Kemudian yang kelima, kategorinya jenis koleksi alat perekonomian. Nah, alat perekonomian ini yang kita lihat ada uang logam dan uang kertas. Kemudian yang keenam kategorinya jenis koleksi administrasi dan sejarah. Ya, administrasi sejarah kita lihat ada benda-benda sejarah seperti foto-foto dokumentasi, ya, itu adalah kisah perpindahan transmigrasi. Kemudian satu lagi kita lihat ada namanya bola besi, kita lihat di belakang. Jadi kalau kalian masih ada waktu, silakan lihat ke belakang, dan di sana kalau kalian yang hobi suka foto-foto, silakan, kami sudah membuatkan swafotonya, ya, silakan di sana. Mau foto-foto, ya, di namanya perkampungan transmigrasi. Nah, perkampungan transmigrasi ini ada bangunan rumah adat atau anjungan, semuanya ada 11. Kalian silakan mau foto-foto di belakang, silakan, ya. Kemudian kategori yang ke-6, ya. Kenapa Pak? Sudah selesai, udah 6. Ya, itu. Jadi koleksi yang ada di Museum Transmigrasi dibagi menjadi 6 kategori yang telah Bapak sebutkan tadi, ya, Nana, ya. Nah, baik. Kemudian fasilitas yang ada di Museum Transmigrasi, kita punya kolam pemancingan, ya, ada di sini, ya. Kalau kalian lihat silakan, hati-hati, tapi kalau kecebur, ya, sangat dalam, itu pemancingan untuk umum. Mungkin kalian orang tuanya yang hobi mancing, silakan mau mancing ke Museum Transmigrasi, silakan. Nah, selain itu kita punya fasilitas gedung serbaguna atau GSG. Kemudian lagi kita punya namanya bumi perkemahan. Mungkin sekolah kalian ingin berkemah di Museum Transmigrasi, silakan, kita punya, ya, halaman berkemahnya, ya. Kemudian ada rumah ibadah juga ada, ya, tempat ibadahnya. Kemudian ada yang telah Bapak sebut tadi namanya perkampungan transmigrasi, atau di situ ada rumah adat atau anjungan. Nah, anak-anakku, Museum Transmigrasi ini dibangun di atas tanah seluas 6,3 hektar. Ya, 6,3 hektar. Baik, jadi itulah penjelasan dari Bapak, ya. Bapak sudah cukup, ya, sejarah berdirinya, tujuan dibangunnya Museum Transmigrasi, sampai Bapak bercerita tentang sedikit sejarah perpindahan penduduk, ya, di zaman penjajahan dan di zaman kemerdekaan. Kemudian koleksi yang ada di Museum Transmigrasi, koleksinya apa saja. Kemudian lagi fasilitas yang ada di Museum Transmigrasi. Nah, anak-anakku, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya, silakan. Sini, ya, sini maju. Gak apa-apa, sini. Ini satu kelas apa beda-beda? Oh, 2 kelas. Baik, sebutkan namanya, dari kelas apa? Nama saya Mumtaz Abdullah dari kelas 9B. 9B. Ya, silakan, apa yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, apakah ada benda yang sangat berharga dan penting di museum ini? Oh, itu. Apakah ada benda yang berharga dan penting di museum ini? Baik, ada yang bertanya lagi, silakan.
Baik, Bapak jelaskan dulu ya, kalian siapin pertanyaannya. Baik, teman kalian ini bertanya, siapa tadi namanya? Hah? Oh, Mumtaz Abdullah. Ya, ini bertanya apakah di musim transmigrasi ada benda-benda penting atau yang paling berharga atau penting? Bola besi itu ada diletakkan di belakang. Kalian silakan melihat. Ya, itu bola besi itu bola besar ya. Itu tujuannya untuk apa? Nah, ini tujuannya untuk membuka lahan permukiman. Jadi dahulu masih hutan-hutan ya nak ya, banyak pohon-pohon besar. Itu dirubuhkan oleh bola besi, ditarik ke traktor, sebelumnya diisi dulu dengan air. Ya, kalau dalam keadaan kosong itu beratnya kurang lebih 7 ton berat ya. Itu dibuat dari baja. Nah, untuk digunakan diisi dulu dengan air. Nah, setelah diisi kan beratnya makin bertambah. Nah, itu cara penggunaannya, diangkat dengan traktor, kemudian ditumbur ke pohon yang besar. Pokoknya pohon yang paling besar. Digoyang seperti mencabut gigi. Jadi goyang-goyang, ditumbur, lama-lama goyang. Nah, setelah goyang airnya, pohonnya akan tumbang dengan akar-akarnya. Ya kan? Nah, tercabut semua dengan akar-akarnya. Beda dengan cara dipotong. Kalau dipotong, akarnya kan masih. Nah, kalau akarnya masih, nanti warga transmigrasinya dia susah untuk mengolah lahan itu. Mau ditanam apa susah, karena ada akar. Ya kan? Paham? Nah, kalau udah kecabut semua dengan akar-akarnya, maka warga transmigrasinya itu akan mudah untuk bercocok tanam di lahan tersebut. Jadi itu ya, ada nama benda yang sangat berharga, itu nama bola besi. Pertama kali bola besi ini digunakan di permukiman transmigrasi yang ada di Kota Gajah di Lampung Tengah. Tuh, ya, pertama kali di sana digunakan. Karena permukiman transmigrasi yang di Kota Gajah Lampung Tengah. Kalau tahun 1956. Ya, jadi itu pertama kali digunakan di permukiman transmigrasi yang di Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi itu ya nak ya. Berapa tadi? Mukhtar Abdullah. Jadi ada itu namanya bola besi. Nanti kalau kalian masih ada waktu silakan melihat bola besinya. Di situ juga nanti ada narasinya, cara penggunaannya di situ. Ya, kalian foto-foto juga boleh. Jadi itu ya nak ya. Udah? Ya, silakan. Dari kelas 9B kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa hambatan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan museum transmigrasi ini? Bagus ya pertanyaannya. Jadi hambatan atau kendala untuk pengelolaan museum transmigrasi. Jadi sangat banyak ya anak-anak ya, terutama di zaman pandemi ini ya. Jadi selain kita pertama itu kendalanya yang jelas dengan lahan seluas 6,3 hektar ya, itu akan kesulitan namanya rumput liar. Itu kita baru seminggu dikerjakan di sini, seminggu di sini, seminggu di sana, nanti seminggu kemudian tumbuh lagi. Itu pemeliharaan dan perawatan halaman terutamanya. Tapi kalau untuk koleksinya, alhamdulillah selama kita tidak menerima pengunjung di masa pandemi, kami hanya merawat dan istilahnya membersihkan ya dari debu, dari kotoran barang-barang koleksi. Jadi hambatannya itu tadi pemeliharaan kebersihannya, ya pemeliharaan kebersihannya kendalanya dengan tenaga manusia yang terbatas karena museum transmigrasi tenaga kebersihannya sangat minim, itu hanya ada 5 orang ya, dengan luas lahan 6,3 hektar sangat sulit. Jadi itu kayak kendalanya ya, pemeliharaan halamannya terutama ya, kendala-kendala yang kesulitan yang kami hadapi, terutama rumput-rumput ini. Tadi nanti kalian lihat itu baru kemarin sebulan yang lalu dibabat, pindah ke sebelah sini, sebulan kemudian. Nama saya Sunardiansa dari kelompok 3 9A. Benda apa yang paling lama di museum transmigrasi?
yang ada yang paling lama di museum transmigrasi ya, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau untuk benda koleksi itu tadi tetap masih namanya bola besi. Karena apa? Sebuah museum itu harus ada maskot. Kalau sekarang maskot ya, ya. Jadi museum transmigrasi itu maskotnya dahulu paling berarti dan punya ceritanya, itulah bola besi. Jadi bola besi itu Bapak ceritakan ya, tujuan pertama kali digunakan di mana, itu paling lama adalah namanya bola besi. Nah, bola besi ini ada dua ya, nah ya. Yang satu ada di Museum Transmigrasi, yang satu lagi ada di Museum Lampung. Ya. Jadi itulah benda yang paling lama yang ada di Museum Transmigrasi. Selainnya barulah kita menyusul pengadaan koleksinya, benda-benda koleksinya kami mencari benda-benda koleksi itu di permukiman transmigrasi yang ada di Provinsi Lampung. Seperti contoh wayang kulit. Nah, wayang kulit ini kami dapatkan dari paguyuban ya, paguyuban wayang kulit yang ada di Metro. Tapi lebih duluan barang yang ada di Museum Transmigrasi adalah bola besi. Jadi yang paling lama adalah bola besi. Jadi itu nak ya. Ya, makasih. Dan kita Jerit. Sendoknya si warna emas ya Pak? Warna putih. Tudung saji. Iya dia harus pakai banget kan. Duduk. Alat dapur terbuat dari tembaga. Ini anu, rak kendil. Zaman-zaman dia nih cara kendil apa duwe lho kayak ngene lho. Dulu ya, Bu. Ini ya. Sedikit. Mbok nang di sini. Anak ikan kan sing duwe iki. Foto, Pak. Dandang. Arci. Yuk. Favorit itu. Dandang. Ibu murah tadi, Pak. Tumpang. Oh, yang untuk nombok loh. Tumpang. Ini lesung. Ini lesung. Dulu untuk kontak untuk umpang siji. Ini lesung. Ini namanya lesung zaman dulu. Untuk ini. Kan kalau pas lagi ada hajatan, ini untuk kontekan sambil untuk iniin. Dulu ya yang jadi Jilid.
Iya, Pak. Mirip. Jaringan bukan. Apa mau ya sini cilik mau ya? Apa dulu Pak? Aku pesan warung ya, ngerti nggih? Nggih. Duit zaman tahun biru. Masih. Dikit lah Pak. Ini masih nangis. Tidak bisa. Melihat bola besi yang diceritakan tadi di museum sama Pak pemandu Bandung Museum ya. Ini bola besinya nih. Ya, bola besi. Besar.
yang buat untuk merubuhkan pohon. Ya. Iku tekan kon jam piro iki? Oh iya, Pak. Suwe nang kene.